Shalom, selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Saudara yang terkasih, firman Tuhan sumber kekuatan kita pada hari ini diambil dari kitab Daniel pasal 6 ayat 28. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkaman singa-singa. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus, hari ini perasaan dan keadaan Daniel banyak mewakili perasaan dan keadaan orang percaya yang pernah atau sedang berada dalam situasi difitnah, dituduhkan bersalah, dan mendapatkan sanksi atau hukuman bukan karena perbuatannya. Orang-orang itu merancangkan kejahatan bagi diri kita. Sebagai orang yang hidup taat kepada Tuhan, Daniel tidak disukai oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Merancangkan sesuatu yang jahat bagi orang lain adalah perbuatan yang tidak disenangi oleh Tuhan, sebab yang dirancang adalah rancangan kejahatan, kecelakaan, dan merugikan orang lain. Sedangkan kita adalah anak-anak Allah yang membawa kedamaian bagi orang lain, bukan rancangan kejahatan. Menghadapi situasi seperti itu, di hadapan singa-singa lapar yang siap menerkam dan membunuh, Daniel tetap tenang dan berdoa. Ia memiliki pengharapan yang besar ketimbang rasa takutnya, sehingga Allah melepaskan dan menolongnya. Itulah yang menjadi kesaksian Raja Darius terhadap peristiwa luar biasa yang dilihatnya, bahwa Daniel selamat di dalam ayat 28 ini. Allah mengadakan tanda dan mujizat bagi orang yang berpengharapan besar kepadanya. Tuhan tahu siapa yang diliputi ketakutan yang lebih besar daripada pengharapannya, dan siapa yang diliputi pengharapan besar ketimbang ketakutannya. Dan tanda serta mukjizatnya hadir di saat pengharapan kita lebih besar daripada ketakutan kita. Selain tenang dan berdoa, Daniel juga bersyukur sebab Allah adalah hakimnya dan melakukan pembelaan bagi Daniel di hadapan orang lain. Saudara di dalam Kristus, percayalah, iblis tidak akan pernah rela kita selalu taat kepada Tuhan. Ia akan terus mengikuti kita untuk mencari celah, kemungkinan masuk ke dalam pikiran dan hati kita untuk merusak dan merancangkan kejahatan bagi orang lain. Sekiranya kita bukan menjadi bagian dari rencana iblis untuk merancangkan kejahatan bagi orang lain, begitu juga ketika kita berada di dalam posisi yang akan menerima rancangan kejahatan itu, tetaplah tenang, berdoa, dan bersyukur. Akan ada tanda dan mujizat Allah yang bertindak untuk menjadi hakim kita dan melakukan pembelaan terhadap kita, sehingga kita dilepaskan dan ditolong serta menjadi selamat. Amin. Mari kita berdoa. Maha besar Engkau ya Tuhan, yang mengetahui setiap langkah kami. Apakah kami mendatangkan kebaikan bagi orang lain atau merancangkan kejahatan? Tuntunlah hidup kami Tuhan, supaya tidak menjadi bagian dari perancang kejahatan. Juga ketika posisi kami yang dijahati oleh orang lain, kiranya Engkau yang bertindak sebagai hakim kami untuk mengadakan tanda dan mujizat-Mu. Tuhan, untuk hari ini, lindungilah kami di dalam aktivitas seharian. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.